Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya setiap kita datang dengan cerita yang berbeda. Ada yang sedang kuat, ada yang sedang lelah, ada yang sedang memikirkan masa depan, ada yang diam-diam menyimpan kekhawatiran. Hari ini kita mau belajar bersama tentang satu kebenaran yang sederhana, tetapi radikal. Hidup dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang terbuka. Engkau tahu kebutuhan kami sebelum kami mengatakannya. Engkau tahu ketakutan kami sebelum kami menyadarinya. Hari ini ajar kami untuk mengerti apa artinya hidup dalam kerajaan-Mu. Bukan hanya mengerti dengan pikiran, tetapi mengalami dengan hati. Biarlah Roh Kudus menolong kami memahami firman-Mu dan memberi kami keberanian untuk memprioritaskan Engkau di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita hidup di dunia yang penuh dengan tekanan. Tekanan untuk berhasil, tekanan untuk mapan, tekanan untuk terlihat sukses. Sejak bangun pagi kita sudah dihadapkan dengan notifikasi, target, ekspektasi. Dan tanpa sadar, hidup kita diarahkan oleh satu pertanyaan besar. Bagaimana caranya supaya aku aman? Aman secara finansial, aman secara sosial, aman secara masa depan. Tetapi di tengah semua itu, Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Yesus tidak memulai dengan perintah untuk bekerja lebih keras. Ia tidak berkata, kumpulkan dulu semua yang kamu butuhkan. Ia berkata, carilah dahulu. Kata carilah di sini berarti terus-menerus mencari, sebuah orientasi hidup, sebuah arah yang konstan. Hidup dalam kerajaan Allah berarti menjadikan Allah sebagai Raja atas hati kita. Bukan sekedar percaya bahwa Dia ada, tetapi membiarkan Dia memerintah. Teolog Perjanjian Baru, George Eldon Ladd, mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang aktif untuk menegakkan otoritasnya di antara manusia. Artinya, kerajaan Allah bukan hanya tentang surga nanti. Kerajaan Allah adalah tentang siapa yang memerintah hidup kita hari ini. Pertanyaannya sederhana tetapi dalam. Siapa yang menjadi raja dalam hidup kita? Uang, karir, ketakutan, atau Tuhan? Yesus mengucapkan ayat ini dalam konteks kekhawatiran. Ia berbicara tentang makanan, minuman, pakaian. Hal-hal yang sangat praktis, hal-hal yang sangat nyata. Ia tidak mengabaikan kebutuhan. Ia tidak mengatakan kebutuhan itu tidak penting. Ia berkata, Bapamu tahu kamu memerlukan semuanya itu. Teolog Inggris, John Stott, pernah menulis bahwa inti dari khotbah di bukit adalah panggilan untuk hidup di bawah pemerintahan Allah dengan hati yang utuh, bukan sekedar agama yang lahiriah. Artinya, kerajaan Allah menyentuh motivasi terdalam kita. Mengapa kita bekerja? Mengapa kita belajar? Mengapa kita mengejar sesuatu? Jika kita jujur, seringkali kita bekerja bukan karena panggilan, tetapi karena takut. Takut tidak cukup, takut tertinggal, takut gagal. Hidup dalam kerajaan Allah membalik pola itu. Kita tidak lagi bekerja untuk membuktikan diri. Kita bekerja karena kita sudah diterima. Kita tidak lagi mengejar dunia untuk mendapatkan identitas. Kita hidup dari identitas sebagai anak. Teolog dan penulis Timothy Keller pernah mengatakan bahwa ketika sesuatu menjadi pusat hidup kita selain Allah, maka hal itu akan memperbudak kita. Kita akan selalu merasa tidak pernah cukup, tidak pernah aman, tidak pernah puas. Itulah sebabnya kekhawatiran menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang duduk di tahta hati kita, selain Tuhan. Hidup dalam kerajaan Allah berarti mempercayai bahwa Allah bukan hanya berdaulat, tetapi juga baik, bahwa Ia bukan hanya Raja, tetapi juga Bapa. Yesus berkata, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bukan janji kemewahan, ini janji pemeliharaan.
Allah tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tetapi Ia setia memberi apa yang kita butuhkan untuk menjalankan panggilannya. Saudara-saudari, mungkin hari ini engkau sedang memikirkan masa depan. Mungkin engkau bertanya, bagaimana dengan karirku? Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan kebutuhan hidupku? Firman Tuhan hari ini tidak meniadakan pertanyaan itu, tetapi Ia mengarahkan ulang prioritasnya. Jangan jadikan kebutuhan sebagai pusat. Jadikan Allah sebagai pusat. Kerajaan Allah hadir secara penuh dalam pribadi Yesus Kristus. Ketika kita mencari kerajaan Allah, kita sedang mencari Kristus. Ketika kita tunduk pada pemerintahannya, kita sedang berkata, Tuhan, Engkau lebih tahu daripada aku. Dan disitulah damai lahir. Bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena hati kita tidak lagi diperintah oleh kekhawatiran. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang berani. Berani memprioritaskan Tuhan ketika orang lain memprioritaskan keamanan. Berani setia ketika dunia mendorong kompromi. Berani percaya ketika logika berkata mustahil. Saudara-saudari, kerajaan Allah bukan konsep abstrak. Itu adalah undangan. Undangan untuk menyerahkan tahta hati kita kepada Yesus. Mungkin selama ini kita berkata Tuhan nomor satu, tetapi dalam praktiknya kita menempatkan Dia setelah semua urusan selesai. Setelah pekerjaan beres, setelah target tercapai, setelah rasa aman didapat. Yesus berkata, carilah dahulu, bukan terakhir, bukan jika sempat, dahulu. Hari ini Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Ia mengundang penyerahan. Ia tidak meminta kita berhenti bekerja. Ia meminta kita bekerja dari iman, bukan dari ketakutan. Bayangkan hidup yang dipimpin oleh keyakinan bahwa Bapa di surga mengetahui kebutuhanmu. Bayangkan bangun pagi tanpa diperintah oleh kecemasan, tetapi oleh kepercayaan. Itulah hidup dalam kerajaan Allah. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa seringkali hati kami dikuasai kekhawatiran. Kami lebih sibuk mencari rasa aman daripada mencari Engkau. Ampuni kami ketika Engkau bukan yang terutama. Hari ini kami mau menyerahkan kembali tahta hati kami kepadamu. Ajari kami mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu. Ajari kami mempercayai pemeliharaanmu. Di tengah dunia yang penuh tekanan, jadikan kami orang-orang yang hidup di bawah pemerintahan-Mu dengan damai dan keberanian. Pimpin langkah kami, cukupkan kebutuhan kami, dan bentuk hati kami, agar semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.